Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji di taklim kita malam hari ini kelanjutan dari surah Nuh, diambil dari Nabi Nuh alaihissalam yang ke-21 sampai 24. Kepada pembaca disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Masykur. Kita mulai ayat yang ke-21. Qala berkata Nuhun, Nabi Nuh alaihissalam, mengadu, syaka yashku. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Apa isi pengaduannya? Rabbi, ya Allah, Rabbku. Ada ya mutakalim, gak ditulis, diringkas, cukup dengan baknya di harokat kasroh. Innahum sungguhnya mereka, umat, yang telah saya dakwahi, pagi, sore, siang, malam, dengan cara melihat kondisi selagi layak, pantas, halal, semuanya telah ditempuh. Termasuk berbagai macam fadilah, ketaatan, fadilah istighfar, resiko pembangkangan, semuanya telah saya jelaskan. Bagaimana tanggapan mereka? Ternyata asauni, mereka maksiat kepada saya. Tetap menolak apapun alasan yang telah saya sampaikan. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Mereka siapa? As-safalatu.
Jamak dari safilun. Ini jamak taksir, wazan fa'alah, safalah. Siapa safalah? Ya, masyarakat yang dianggap masyarakat bawah. Masyarakat awam, masyarakat umum. Nah, ini mayoritas penduduk lah. Yang rata-rata ekonomi mereka adalah menengah ke bawah. Wal fuqara, dan juga orang-orang fakir. Dzul hajah, yang punya kebutuhan. Butuhnya dominan, tapi kemampuan memenuhi butuh yang minimal. Siapa mereka? Butuh, jelas butuh, namanya orang hidup. Makan, minum, pakaian, kesehatan, tempat tinggal. Tapi mereka nggak punya kerja. Nah, jelas butuh. Atau mereka kerja tapi nggak ada hasil. Kenapa? Karena pekerjaan sosial yang tidak ada gajinya. Atau memang nggak ada kesempatan kerja. Jelas itu orang-orang fakir seperti itu definisinya. Siapa yang mereka ikuti? Man, pada orang yang lam yazidhu, tidak bisa menambah kepada dia maluhu, hartanya, wa waladuhu, dan juga anak-anaknya. Walaupun harta dibangga-banggakan. Walaupun anak buah, berarti dia punya jabatan, punya masyarakat, itu dibangga-banggakan. Tapi sebenarnya itu tidak bisa nambahi. Karena ketika mati nggak dibawa. Justru hisabnya berat. Karena mati yang dibawa itu amal. Dan itu termasuk istidraj. Semakin kufur, semakin dijauhkan dari bahaya dunia, dan semakin dimakmurkan. Nah, ini yang mereka ikuti. Bukan mengikuti dakwah saya. Yang maslahatnya bukan semata akhirat, jadi tujuan utama makmur dengan surga. Dunia akan diwariskan. Karena orang kafir akan dihancurkan. Dan bila sudah terima warisan, itu lebih banyak daripada masyarakat jelata yang diiming-iming oleh penguasanya. Berapa? Fasilitas yang didapatkan masyarakat jelata iming-iming dari penguasa. Berapa? Ya, mungkin 1 bulan untuk beras berapa? 10 kilo. Atau 15. Atau 20. Minyaknya seliter. Kadang cek pilih-pilih. Nggak tepat sasaran. Itu kondisi yang bisa dibaca. Ternyata kepada yang sumbangsihnya hanya seperti itu yang diikuti. Sementara dakwah yang saya bawa, yang dijanjikan surga buat orang yang beriman, ikhlas, istiqomah, itu surga nggak bisa dihitung. Dunia pun juga akan katut, Allah memberikan yang gede saja bisa, apalagi hanya memberikan yang kecil. Dan ketika mereka dihancurkan akan diwaris, semuanya menjadi milik kaum muslimin. Makanya Sugipol, ternyata yang saya dakwahkan nggak diambil, ternyata yang memberikan pemberian segitu itu ternyata malah yang diikuti. Siapa mereka yang diikuti itu? Wahum, dan mereka ar-ru'asa, para pejabat.
yang memegang kendali pemerintahan. Al-mun'amu yang mereka diberi nikmat alim kepada mereka. Karena kufurnya diistidrot, dilolos. Seolah itu sudah segala-galanya, ratau kena musibah, ratau kering, obah saobah, melimpah. Padahal mereka berada di atas kemaksiatan. Ternyata itu yang diikuti. Yaitu al-mun'alim bidzalika, orang yang diberi nikmat kepada mereka dengan nikmat tadi. Kemudian lafaz wa waladuhu itu dibaca wuludun bi dhamil wawi man lam yazidhu maluhu wa wulduhu bi dhamil wawi wa sukunil lam disukun lam wul. Boleh juga dibaca dengan man fathah keduanya wa waladuhu wa walad wawu fathah lam fathah walad sitok wul sitok waladuhu bi fathihima dengan man fathah keduanya. Wal awal itu bacaan yang pertama wa waladahu. Wakilah dikatakan bila dibaca itu waladun bi fathihima dengan man fathah keduanya. Bila dikatakan jam'u waladin wuludun itu jamak dari walad bi fathihima. Semisal ka khosbin dan khusbin. Wakilah bermakna bakholin dan bukhlin. Tidak ada kata-kata yang lain. Ada bukhlun, ada bakhol, bakhil, ada khusbun. Jadi dibaca walada, dibaca khosyaba, dibaca bakhola, waladun, khosabun, bakholun. Itu ketika dijamaknya menjadi wuludun, khusbun, bukhlun. Itu beberapa kata yang memiliki wazan sama. Jamak taksir itu tidak ada patokannya tapi dihafal. Ternyata itu yang diikuti. Lalu dampaknya apa? Ternyata itu semua tidak memberikan tambah kepada dia illa khasara, kecuali kerugian. Tughyanan, semakin doraka, wa kufran, dan semakin kufur. Karena diistidrot, dilimpahkan harta, punya perasaan, saya dicinta, buktinya apa-apa diberi. Dan pemahaman orang secara umum, tanda dicinta itu adalah tidak pernah kena musibah blas. Ini pemikiran secara umum. Tanda dicinta Allah itu apa? Nggak pernah terkena musibah blas. Awak sehat terus, pikiran cerah terus, tenaga rosok terus, kerja sukses terus, opah-opah nyampar nyandung, sukses, atau koceh bletok, neng koceh duit. Nah, katanya itu tanda orang yang dicinta. Secara umum begitu. Makanya mereka semakin diikuti itu semakin jauh dari kebenaran. Karena semakin bangga pada kesalahan, nggak ada harapan tobat, dan semakin menghina kepada kebenaran. Dan pemikiran ini banyak ada di masyarakat. Nyanti, yang gone Pak Yai nyapo boleh amalan. Ben nyapo, ben rak kena musibah blas. Tapi Mbah Yai ini sing diparani wong padha boleh amal, jebule malah kering-keringan. Ki kiai capopo kok malah kering-keringan. Lawang padha teko boleh amalan ben kena musibah, dhek malah dikerek musibah. Ini pemikiran umum seperti itu. Maka pemikiran yang hak gimana?
Pemikiran yang hak, dunia sebagai tempat ujian, akhirat sebagai tempat balasan. Dan semakin besarnya balasan, semakin berat ujian. Ini ketetapan dari Nabi SAW. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah itu ketika mencintai kepada hambanya, hamba akan banyak diberi ujian. Dan semakin besarnya pahala menunjukkan semakin beratnya ujian. Karena fa'ina idhamal jaza ma'idhamil bala. Kena ini, dan seterusnya. Tapi itu ingat, hanya awal-awalnya saja. Nanti pada kondisi akhir nanti akan terbalik. Ketika kaum muslimin dengan ujian berat itu sabar, akhirnya dapat kemenangan, dan orang kafir yang semula serba pesta dan membanggakan diri justru malah mendapatkan kehancuran. Maka ketika mereka itu hancur, dikala itulah mereka diweleh. Gimana kasus diweleh nih? Dibongkar kedoknya ternyata pemikiranmu salah. Apa itu? Perang Badar, Abu Jahal CSKU, ketika dibuang di lubang Badar, ternyata Nabi SAW mengata-ngati kepada mereka, dipanggil satu persatu. Hei Abu Jahal, hei anu. Pi kabari, maknanya gitu. Sing bener apa aku? Sing bener aku apa awakmu? Ya Allah janjikan kepada saya bener toh. Yang kamu bangga-bangga ternyata salah kan? Umar menanya, kenapa engkau mengajak bicara pada orang yang sudah mati? Maka jawabnya, mereka mendengar. Kamu tidak lebih mendengar. Cuma mereka nggak bisa menjawab. Nah begitu. Yang ada adalah buat mereka itu hanya penyesalan. Dan akhirnya Fir'aun pun juga menyesal. Ketika sudah ditenggelamkan, nyawa tinggal copot. Oh, ternyata yang dibawa Nabi Musa ternyata benar. Dia mengatakan, amantu birobi Musa wa Harun. Tapi sebelum terucap, karena itu sudah nyawa di kerongkongan tinggal copot, dan itu sudah tidak terima andaikan bisa berucap, ternyata diambilkan oleh Jibril, lumpur laut kemudian disuapkan. Andaikan muni sudah nggak ada manfaatnya sekarang malah disuapi, malah gak iso muni pisan. Itu yang itu adalah penyesalan. Yang itu adalah penyesalan. Itu jawabannya seperti itu. Makanya apa yang diikuti oleh mereka hanya semata karena harta dan dunia, semakin menolak dakwah, ternyata mereka yang diikuti tidak memberikan pengaruh kecuali semakin tambah rugi, yaitu punya sifat togho, melampaui batas, dan kufron kekufuran. Wa makaru makron kubaro, dan mereka membuat makar. Siapa? Aruasa, para pejabat tinggi yang didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun CS. Itu kalau Nabi Musa, Fir'aun. Adapun Nabi Nuh, siapa itu tokoh penguasanya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu adalah para tokohnya. Pada zaman Nabi Musa, Fir'aun orangnya. Zaman Nabi kita, Abu Jahal orangnya. Zaman Nabi Ibrahim siapa? Namrud. Nah, nama-nama itu banyak sekali. Yang jelas kita ambil bahasa umum, mereka para pemimpinnya. Itu membuat makar kuburan makar yang besar. Kubaron adiman, jiddan, sangat besar. Biangkadzabu, dengan cara mereka mendustakan Nuhan kepada Nabi Nuh, wa adzau, dan menyakiti pada Nabi Nuh, wa man ittaba, dan orang yang mengikutinya. Jadi ketika mereka itu menolak bukan sebatas moh aku dakwahmu, tapi juga membuat makar. Apa itu makar? Rencana rahasia, gerakan rahasia untuk membuat pengrusakan. Itu makar. Contoh yang dimakar, kisah sering kita angkat adalah Nabi Soleh. 9 tokoh penting itu hendak mengepung rumahnya.
Ternyata nggak sempat terkepung, ternyata mereka wis keglundungan watu kon dhuwur, mate kabeh. Itu makar. Rencana rahasia untuk mengepung. Demikian juga Nabi SAW juga dimakar. Akhirnya keluar, itu kan dikepung kan. Semua wakil kabilah itu dipilih terbaiknya. Begitu Nabi kita keluar nanti akan disabet bareng-bareng. Tapi ternyata mereka ditidurkan sehingga Nabi SAW keluar, mereka tidak mengetahuikan juga makar. Berarti ketika mereka mendustakan itu ya begitu. Bukan semata aku mau ngajimu, gak ngerungok nih. Enggak. Mulut mereka enggak pernah berhenti, gerakan rahasianya selalu. Makanya kalau ada dai penting tiba-tiba saja hilang misterius entah kemana bagaikan ditelan bumi, itu diantaranya. Itu diantaranya. Nah semoga kita aman-aman saja. Tapi apabila ada, ya sudah. Ini kira-kira takut enggak? Oh dia makar sosok hilang misterius. Rapi-rapi jebule enggak situ. Takut enggak? Loh, kenapa harus takut? Wong manusia itu enggak bisa menjadi malaikat pencabut nyawa. Nyawa, siapa pencabutnya? Malaikat mau. Rezeki Allah menetapkan. Enggak akan bisa berpindah dan berubah. Manusia hanya sebatas rencana. Bahkan mereka yang belum malah mati duluan. Imam Ahmad cambuk 10 kali programnya mati, ternyata tidak mati. Ternyata 3 khalifah berikutnya malah mati duluan. Imam Ahmad itu malah tegar. Semakin mekar dakwahnya. Yang jelas Allah memberikan janji, wa makaru, wa makarallah, wa Allahu khairul makirin. Mereka bikin makar. Dan Allah membuat rencananya mereka enggak tahu. Dan apa yang Allah rencanakan, itu yang pasti berjalan. Kenapa? Allah yang menjadi penentu ketika berkehendak, Allah hanya berfirman, kun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka sama-sama menunggu mati, maka sambutlah dengan mati syahid, jangan sampai mati karena tauhid dan kekufuran. Itu ternyata mereka ketika membuat makar bukan sebatas mendustakan, tapi juga membuat gangguan. Semua apa yang bisa diganggu. Nabi Nuh maupun umatnya. Wa qalu, dan mereka berkata, para tokoh yang menjadi pemimpin kekafiran. Lis safalati, kepada masyarakat awam yang mereka kuasai. La tadaruna, sekali-kali kalian jangan tinggalkan alihatakum, sesembahan kalian. Wala tadaruna, sekali-kali kalian jangan tinggalkan waddan. Tuhan kalian namanya Wad, bifathil wawi, wadhamiha, Wad atau Wud. Wala su'an, jangan juga suwa. Wala yahusa, jangan juga yahus. Wala wa ya'uqa, jangan juga ya'uq. Wa nasra, jangan juga nasr. Iya, 5 nama tadi. As'a'u asnamihim, nama-nama dari patung mereka. Itu ternyata sudah meresap yang sangat kuat. Sekali-kali jangan sampai kalian tinggalkan. Kenapa? Itu penyapaatmu. Kalau kamu tinggalkan berarti kamu nggak punya penyapaat. Apa itu penyapaat? Pihak krunya Allah ketika umat butuh titip kepada dia, nanti disampaikan kepada Allah. Dan bahasa ini sudah menyebar di masyarakat. Entah gaya Syiah maupun gaya orang di kanan kiri kita. Apa gaya Syiah? Sama bahasanya. Kami sebagai panitia, penyeleksi siapa nanti yang masuk surga, terserah kepada kami. Itu di masyarakat kita ada, orang Syiah juga sama. Jadi pengaruh Syiah itu sudah sampai meresap ke daerah-daerah. Bahasa yang lain, pecah gesang derek Mbah Yai, surga nunut rokok, katut. Sampai seperti itu. Makanya selalu dikokohkan datang para alim ulama ingkang tansah kula taati.
Pisan-pisan jangan aku tinggalkan organisasimu. Siapa yang masuk dijamin pasti surga. Gak masuk kita pasti neraka. Lah promosi ini terlalu banyak di masyarakat. Ternyata promosi model ngono ki sejak zaman Nabi Nuh gaya-gayane wong kafir nggih ngoten niku. Enggak akan berubah dari masa ke masa, cuma bahasanya saja yang dirubah, tapi ujung-ujungnya seperti itu. Yaitu membuat ta'assub fakir fanatik golongan. Waqat adalu sungguh mereka para pemimpin menyesatkan biha dengan patung-patungnya tadi, kasiran banyak manusia, minanasi dari manusia, bi'an amaruhum dengan mereka perintahkan kepada masyarakatnya biibadatim untuk mengibadi kepada patung-patungnya. Wala tazidid dhalimina illa dholala. Ya Allah, janganlah kau tambah orang zalim kecuali kesesatan. Atofan ini atof ala qad ad-dhallu. Mereka telah menyesatkan. Insyaallah nanti akan kita lihat fa'il dari wala tazid itu siapa saja, ada 3 hal insyaallah itu nanti. Di sini salah satunya saja yang kita baca. Doa Nabi Nuh, jangan sampai mereka yang zalim, jangan sampai orang zalim itu kau tambah kecuali ditambah kesesatan. Qad adallu ta'alaim, di situ ternyata Nabi Nuh berdoa kepada mereka. Lama ukhiyai, ketika diwahyukan pada Nabi Nuh, anahu sesungguhnya la yu'mina tidak bakal beriman min qaumika dari kaummu illa man qad amana kecuali yang semula telah beriman. Selesai sampai ayat yang ke-24. Sekarang kita masuk 2 poin berikutnya. Pertama, terjemahan global. Yang nomor 2 nanti rangkuman. Terjemah globalnya, Nabi Nuh mengadu, ya Allah, umat yang kudakwai ternyata malah durhaka kepada saya. Yang mereka ikuti adalah orang yang hartanya, anak buahnya tidak akan bisa nambah kecuali kerugian. Mereka-mereka yang disidrot itu ternyata malah diikuti gara-gara berbagi kepada masyarakat. Dan mereka membuat makar yang besar. Tidak semata mendustakan, tapi juga menyakiti. Bahkan puncaknya juga akan membunuh. Dan mereka sangat fanatik ketika memberikan dogma kepada masyarakatnya, ketetapan yang nggak bisa dibantah, yang ada hanya sami'na wa ata'na, itu dogma. Isinya apa? Jangan sampai kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Lalu disebut nama Tuhan-Tuhan mereka yang 5, Yahus, Ya'us, Wa'wat, dan Nasr. Ternyata para pemimpin itu banyak menyesatkan. Dan doa Nabi Nuh, jangan sampai mereka engkau tambah kecuali semakin tambah sesat saja. Sekarang kita masuk kepada rangkuman, ada 4 nomor atau 5 nomor. Mau dicatat silahkan. 1. Di antara pengokoh kesabaran di dalam berdakwah. Di antara pengokoh kesabaran dalam berdakwah, yaitu mengadu kepada Allah, lalu sharing kepada mitra dakwah. Di antara pengokoh kesabaran dalam berdakwah, yaitu mengadu kepada Allah, lalu sharing kepada mitra dakwah, seperti Nabi SAW dimotivasi oleh Warokoh. Lalu sharing kepada mitra dakwah, seperti Nabi kita dimotivasi oleh siapa?
warokoh. Itu nomor satu. Di antara pengokoh kesabaran di dalam berdakwah, yaitu mengadu kepada Allah, lalu sharing kepada mitra dakwah, seperti Nabi kita dimotivasi oleh warokoh. Dakwah itu berat, karena pengikutnya sedikit. Yang paling banyak menentang. Seringnya dakwah itu dibenci. Kadang oleh keluarga, saudara, teman sendiri. Seperti kisah dua orang yang berteman akrab. Sitok taat, sitok ndablek. Ketika ketemu, hai saudaraku, takwalah. Ketemu lagi, panggah ndableki, takwalah. Ketemu lagi, berubah, takwalah. Suwi-suwi jengkel. Takwa, imannya kamu itu dikongkon ngawasi aku. Ngaruh konten saja kadang sudah digitukan. Apalagi oleh mereka jelas memusuhi. Ini menunjukkan berat dakwah itu. Berat. Dan semakin bagus seseorang itu ujian itu semakin berat. Makanya itu butuh kesabaran, kemampuan mengendalikan emosi. Sehingga program dakwah lancar, apapun kendalanya, dia tidak akan mundur. Itu namanya sabar. Sehingga namanya tidak mutung. Ya, semoga kita bersabar. Nah, supaya kokoh kesabaran pada dakwah, gimana caranya? Ya mengadu kepada Allah. Memperbanyak doa. Keluh kesahnya apa? Sampaikan. Ya Allah, saya dakwah mendapatkan halangan begini. Dan seterusnya. Termasuk seorang anak satu keluarga izin. Ketika lurus, wah kabeh keluarga memusuhi nganti pak emboke. Nanti dikucilkan, nanti ana sing ilang-ilangan dok. Sitok. Pengah ngono rasa ngaku, dadi anakku. Atau bahasa yang semisal. Itu butuh kesabaran. Makanya mengadu kepada Allah. Minta pertolongan. Nabi Nuh saja mengadu. Kenapa kita enggak mengadu? Kemudian boleh setelah itu mengadu kepada sesama. Temannya, gurunya, ustadznya, pembimbingnya boleh. Sifatnya itu kemudian. Sebagai mitra kerjasama untuk ta'awun ala birri wat taqwa. Untuk berbagi pengalaman. Mungkin punya motivasi. Atau punya ide-ide. Atau minimal itu sebagai pengokoh kejiwaannya. Sabar ke apa-apa wis ngono kuwi alami. Keton dhisik sing jenenge Lombok kuwi ngono pedes. Renek ceritane Lombok kuwi ngono legi. Dakwah sing ngono kuwi ra ngijeni. Sampan yo ngono, aku yo ngono, kabeh wong yo ngono. Itu bisa menjadi pengokoh. Boleh. Kepada mitra dakwah. Nabi kita ketika dapat wahyu gitu kan. Menggigil, takut. Mengadu pada isinya, Bu Khadijah, apa yang ku alami? Bu Khadijah menghibur. Gak usah takut, gak usah khawatir. Gak usah gelisah, gak usah sempit, gak usah gundah. Engkau akan begini. Istrinya menghibur untuk mengokohkan dakwah, bukan malah gembosi. Ukur ngaji ngluyur lari anak bojo kesandung rasakno dewi. Bukan tidak, bukan gitu tipenya. Sebagai pengokoh, penyemangat dakwah. Setelah itu diajak untuk datang kepada Warokoh, keluarbatnya Bu Khadijah, yang beragama Nasoro, mahir berbahasa Ibrani, menguasai kitab Injil, dan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa kata Warokoh? Yang datang kepada kamu itu Namus, Jibril. Tidak kusangka, ternyata kenabian yang ditunggu sekarang telah tiba. Kau orangnya, maknanya begitu. Dua sekiranya panas-panasnya kamu diusir, saya masih hidup bahkan muda dan kuat, kamu pasti saya bela dengan kuat. Nabi kita menanya, awahum mukhrijiyah, mereka akan mengusir saya ya? Oh, yoga enak ceritane. Orang datang sebagaimana kamu kok enggak diusir ya enggak ada. Ya mesti, ya alame yang ngono kuwi. Bahasa kita apa? Yang jenenge Lombok itu selamanya rasane pedes. Yang namanya dakwah ya ngono kuwi.
alam-alamnya. Nah begitu. Tadi ada pelajaran nomor 1. Di antara pengokoh kesabaran di dalam berdakwah adalah apa? Mengadu kepada Allah. Apa yang dialami minta tolong, diberikan kesabaran. Lalu ini berarti setelah Allah, berikutnya boleh interaksi. Untuk saling tolong-menolong. Curhat, sharing kepada siapa. Nah, bila kita dapat sharing seperti itu, ya kita berikan motivasi. Sehingga nanti akan mengokohkan jiwanya. Karena ada di antara manusia Allah jadikan sebagai mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Dengan pesan-pesannya orang itu akan terbuka. Oh, Pak Nongono ya, plong sekarang. Dan banyak orang seperti itu. Semula koyok-koyok begitu curhat. Ya Ustaz, saya terima, sekarang saya baru paham. Alhamdulillah diberikan nasihat. Ada seperti itu. Tapi tentunya semuanya setelah mengadu kepada Allah, berikutnya kepada makhluk boleh untuk kerja sama, memang kita diperintahkan. Itu cara memperkokoh kesabaran. Dan ini dibutuhkan siapapun. Dai-nya, khotibnya, calon dai, calon khotib, dan juga siapapun itu begitu. Atau siapapun yang mengalami beban-beban dunia sampai depresi. Ustaz, saya sedang rawat inap, sedang depresi, gimana saya mensikapi? Mengenai juga ada. Maka silahkan semuanya mengadu kepada Allah. Berikutnya silahkan. Ya mungkin mendapatkan, minta masukan kepada siapa, dan seterusnya. Karena nomor 2, keadaan para penentang dakwah, mereka itu diistidraj. Keadaan para penentang dakwah, mereka itu diistidraj. Yaitu pada kondisi salah, tapi dilimpahkan harta dan kemewahan dunia. Yaitu dalam keadaan salah, mereka dilimpahkan harta dan kemewahan dunia. Itu makna istidraj. Apa arti istidraj? Dalam keadaan salah tapi dilimpahkan harta dan kemewahan dunia. Maka berdampak 2. Dampaknya ini sempat ditulis ada A, B, C, D dampaknya. A, semakin berbangga dan merasa benar. Ini tanda-tanda orang diistidraj. Semakin berbangga dan merasa benar. Yang B, menjadikan harta untuk membeli kebodohan umat. Yang B, menjadikan harta untuk membeli kebodohan umat. Itu yang B. Yang nomor C, menyakiti dan merusak wibawa dakwah. Yang C, menyakiti dan merusak wibawa dakwah. Kemudian yang D, fanatik golongan. Yang D, fanatik golongan. Itu tadi nomor 2. Keadaan para penentang dakwah, mereka itu diistidraj. Yaitu dalam keadaan salah, tapi mereka dilimpahkan harta dan kemewahan dunia. Semakin salah, semakin maksiat, semakin makmur. Dan semakin jaya. Maka dampaknya apa orang yang seperti itu? Minimal ada 4 dampak. 1, semakin berbangga dan merasa benar. Pancen aku salah, kenapa saya dibikin kaya raya dan sehat? Ini kan tanda cinta. Mbak lek nresnane putune akeh bisa ngoni. Mbak ra cinta pada putune diketake rapate disangoni. Lho aku kan rapate diketake kon malah bisa ngoni. Itu pemikirannya. Kedangkalan akalnya begitu. Itu yang pertama, semakin berbangga dan merasa benar.
Makanya bila sudah begitu akan semakin salah bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Salah rumosa bener kapan akan tobat? Ya kan? Salah rumosa bener kapan akan tobat? Ya nggak mungkin dia akan tobat. Yang B, menjadikan harta untuk membeli kebodohan masyarakat. Makanya masyarakat akan dimanja dengan pemberian, supaya hatinya takluk kepada dia dan mendukungnya. Itu namanya menjadikan harta untuk membeli kebodohan masyarakat. Dimakmurkan, yang penting melu deh. Dan itu nyata itu. Ya, seperti itu nyata. Dan gaya masyarakat itu akan hormat kepada siapa yang memberi jasa. Lalu yang C, akan menyakiti dan merusak wibawa dakwah. Jadi masyarakat kita sangat nyata. Dakwah yang hak itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dan wibawa dakwah juga dirusak. Sana enggak boleh, sana enggak boleh, sana enggak boleh, dan macam-macam itu. Ujung-ujungnya supaya disingkirkan. Ujungnya supaya disingkirkan. Tapi ingat, itu semua itu pasti akan terbongkar. Pasti akan terbongkar. Tapi memang begitu kerja mereka. Menyakiti dan merusak wibawa dakwah. Tapi ingatlah, penolong kita itu bukan mereka. Tapi penolong kita siapa? Allah. Allah telah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Gitu kan? Mereka menginginkan untuk memadamkan agama dengan mulut-mulut mereka. Gak karuan. Tapi ingat, Allah tidak membiarkan. Kenapa? Wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafir. Allah akan menyempurnakan agamanya. Walaupun wong-wong kafir mereka sama benci. Apa buktinya? Buktinya yang hak selama itu memang nggak banyak. Tapi kenyataannya eksis sampai sekarang. Termasuk kita yang di pelosok seperti ini kan juga terjaga, aman-aman saja. Kemudian yang difanatik kepada golongan. Dan mereka itu sudah mau wanti-wanti. Solek sekolah nek pondok dhewe aja rono-rono. Nek ngaji pondok dhewe aja rono-rono. Nanti dikirim belajar ke Timur Tengah, itu mereka itu membuat komunitas sendiri. Enggak oleh bergaul karo sapa-sapa. Nek jero kelas itu teori kelas dari mulai kudune tetap membawa program lama. Nah begitu. Sampai mereka doktor di sana ketika pulang sepodo kalau tempat belajar dulu. Kenapa? Ya memang sudah dibikin seperti itu. Jadi mahasiswa ekonomi itu sudah terkelompok-kelompok. Sing seneng politikan, grup politika, sing seneng anu, ya grup anu. Nggak mau bergabung dengan yang lain. Sementara yang sunnah itu banyak disingkirkan, walaupun yang sunnah itu selalu membuka. Dan di sana itu selalu diberikan fasilitas untuk dialog terbuka. Tapi kenyataannya begitu. Itu tadi poin kedua. Ke nomor 3. Kesesatan bila tidak ditobati akan berdampak kecanduan. Ini ketiga, kesesatan bila tidak ditobati akan berdampak kecanduan. Artinya semakin salah itu semakin lezat, semakin bangga. Sehingga melihat kepada yang hak itu semakin merasa aneh. Karena salah membuat hati hitam, salah hitam lagi, sehingga dibikin hitam kelam sehingga nggak bisa membedakan hak dan batil. Yang ada siapa yang cocok dengan hawa nafsunya dan akal-akalannya. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4, fa'il dari doa wala tazidid dhalimina illa khosaro. Wala tazid zata yazidu. Ziyadah itu tambahan.
Fa'ilnya ini mungkin anta, mungkin hiya. Mungkin juga ayat. Siapa fa'ilnya? Zata yazitu, tak di situ. Mungkin fa'ilnya anta. Mungkin fa'ilnya hiya. Mungkin fa'ilnya al-ayatu. Sekarang kita cek dulu. Kalau fa'ilnya itu hiya. Dia tidak memberi tambah. Dia apa? Dia dakwahnya wong kafir. Dan dakwah wong kafir itu tidak nambah kepada orang zalim kecuali semakin rugi. Itu memiliki makna hiya. Hiya kembali kepada apa? Dakwatul kufri, dakwah wong kafir. Lalu yang kedua, fa'il dari walatazi itu adalah anta. Berarti kalau gitu doa Nabi Nuh, anta itu kembali pada Allah. Ya Allah, jangan sampai kau tambah kepada orang zalim kecuali tambah rugi. Kenapa? Rakana tipure, ya wes buang aja. Karena sudah diberitahu, Allah Maha tahu. Mereka nanti matinya kafir. Ya sudah, kau tambahi rugi saja. Itu fa'ile anta. Itu doa dari Nabi Nuh. Lalu yang ketiga, fa'ilnya adalah dia kembali kepada al-ayatu, ayat. Yaitu nasihat yang dikufuri. Artinya apa? Wonge lek emoh, semakin diwacane Quran semakin senang atau semakin geweding. Wonge lek benci, semakin dibacakan Quran itu semakin apa? Semakin benci. Semakin krungu aja semakin benci, semakin krungu nyanyi semakin senang. Itu sudah jadi kodrat yang seperti itu. Itu fa'il dari lafadz wala tazidid dzalimina illa dhalala. Dan makna-makna di atas sejalan. Bila kita buka beberapa tafsir memang fa'il dari lafadz wala tazidid dzalimina itu memang beraneka ragam. Makanya ketika disimpulkan minimal itu ada 3 fa'il, mungkin hiya yaitu dakwah wong kafir, mungkin anta ini doa Nabi Nuh minta pada Allah, mungkin al-ayatu, ayat yang didakwahkan. Maka semakin dengar ayat itu semakin benci. Semakin roh wonge mripate gatel gitu ya. Ya roh wonge gitu gah nyawang gatel mripate. Semakin benci. Makanya Ahlus Sunnah itu semakin melihat kepada Rasul itu semakin senang. Semakin senang. Jadi roh wonge saja wis weneng. Berikutnya terakhir yang 5, sebab penyembahan berhala. Yang terakhir yang kelima. Sebab penyembahan berhala. Yaitu hilangnya ilmu, berbuat dengan keterbatasan akal, yaitu hilangnya ilmu, berbuat dengan keterbatasan akal, dan adanya penyesat yang memanfaatkan kebodohan. Itu setidaknya ada 3 sebab penyembahan berhala. Apa nomor 1? Hilangnya ilmu. 2, berbuat berdasar keterbatasan akal. Lalu yang ketiga, penyesatan seseorang di tengah kebodohan masyarakat. Ini sebab terjadi penyembahan berhala. Pertama, hilangnya ilmu. Yang kedua, berbuat berdasarkan keterbatasan akal. Yang ketiga, penyesatan seseorang di tengah kebodohan masyarakat. Sekarang kita lihat,
Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, dan Nasr. Semula siapa nama yang jumlahnya 5 itu? Ahli ilmu. Generasi ke-10 anak turun Nabi Adam. Itu ulama mumpuni. Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, dan Nasr. Doanya mustajab, soleh. Tapi masyarakat nggak ada yang siap untuk menerima ilmunya. Hanya mengandalkan tokohnya. Sing pintar ben Mbah Yai tok wae. Nggak menyiapkan generasi pengganti. Maka akhirnya ilmu dicabut. Gimana proses pencabutan ilmu? Ulamanya mati. Masyarakatnya nggak punya ilmu. Akhirnya mereka mengangkat pemimpin yang nggak punya ilmu. Akhirnya lalu sesat dan menyesatkan. Makanya berbuat tidak berdasarkan ilmu, tetapi semata pakai akal saja. Nah, pada kondisi seperti itu, ketika punya masalah mereka tidak bisa menyelesaikan, ada orang yang memanfaatkan kebodohan untuk membuat penyesatan. Maka pada waktu itu, ketika Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, dan Nasr itu meninggal, Iblis membisikkan, bikin kenangan. Kalau sekarang bikin kenangan itu bentuknya apa yang paling mudah? Foto. Dicetak nanti dipasang di mana-mana. Lama-lama nanti dipatungkan. Lama-lama dipatungkan. Dan sudah jadi tren itu. Sejarah lama itu dipatungkan. Lama-lama lalu dikeramatkan. Siapa dia? Dia itu orang soleh. Punya hubungan dekat kepada Allah. Doanya mustajab. Tidak percaya ketika hujan kering, makalah datangi patung-patung mereka. Minta kepada Allah. Ya Allah, ini adalah orang-orang soleh. Dulu ketika masih hidup, doa kepadamu dikabulkan. Sekarang kami butuh hujan, beri kami hujan. Dengan cara mendatangi apa? Kuburannya orang-orang soleh, akhirnya berus turun hujan. Loh, tenang toh. Itu prosesnya. Nah sekarang pun juga demikian. Sekarang pun juga demikian yang seperti itu. Masyarakat tidak diajari agama, ngaji hanya guyon, sholawatan hasil karangan, dan siapa yang paling lucu itu paling banyak pendukungnya. Nah seperti itu. Ujung-ujungnya adalah hanya guyon. Kemudian bahasa yang mereka pakai adalah kirim hadiah bacaan ini itu. Yang mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah, mereka itu adalah para penyafaat kami di sisi Allah. Maka supaya kita dapat syafaat mereka, apa yang kita baca kita hadiahkan sehingga mereka nanti akan mengadukan butuh kita kepada Allah. Itulah proses terjadinya apa? Penyembahan berhala. Makanya di masyarakat yang banyak kita jumpai, Quran dibaca, Ramadan pesta, hari-hari tertentu esok nganti sore khataman, pahala dikirimkan, Kemis malam Jumat kuburannya rame. Jadi ahli kubur jalur kiriman ayat suci Al-Quran. Dan dikirim pada balik orang berbes mili. Ketika Ramadan tahlil akbar yang kuburan. Malaman buka bersama naik kuburan. Dan seterusnya, itu kan proses terjadi penyembahan berhala. Dan itu semakin lama semakin marak. Tren. Ya seperti itu. Dan itu paling digemari. Seolah itu tidak bisa dinasihati. Entah kenapa. Karena mungkin mereka itu memiliki kedudukan. Sampai ketika salah satu dari mereka mendapatkan kedudukan penting, ini adalah warisan yang negara warisan kepada kita berhak untuk menggunakan sebagaimana kebuatan kita. Ternyata untuk merusak. Dan itu nyata di masyarakat yang seperti itu. Itu tadi tentang apa? Proses penyembahan berhala, setidaknya itu ada 3 sebab. 1, hilangnya ilmu. 2, berbuat semata berdasar dengan keterbatasan akal. Yang ketiga, penyesatan seseorang di tengah kebodohan masyarakat. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Untuk kelanjutannya insyaallah kita kaji waktu depan. Semoga Allah Ta'ala jaga ilmu kita, pemahaman kita,
hidayah kita, amal kita, keikhlasan kita, dakwah kita, sehingga kelak kita akan mati istiqomah, sehingga berhak untuk mendapatkan keberkahan Allah Ta'ala. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.